Sehingga kalau kita mengingat satu riwayat tentang ketika Rasulullah menyebutkan seorang pemuda yang disebut ahli surga itu, dan kita sudah tahu semuanya bahwa ketika penasaran Abdullah bin Amr bin As selama 3 hari di tempat orang itu, ternyata amalan-amalannya biasa saja, sholat, puasa, umumnya saja yang terjadi, sehingga tidak ada sesuatu yang istimewa kayaknya. Saat Abdullah bin Amr bin As itu mau pulang, lalu kemudian dia bercerita bahwa dia penasaran kenapa Rasulullah menyebut Anda sebagai ahli surga. Dan ternyata ketika disampaikan oleh pemuda ini, ya seperti yang Anda lihat, hanya kelebihan atau mungkin yang ada pada diri saya itu adalah saya tidak pernah gis, saya tidak pernah hasad. Hati saya itu tidak pernah gis. Gis itu curang, menipu. Saya tidak pernah ada ingin menipu, curang pada sesama. Dan saya tidak pernah sedikit pun ada rasa dengki. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As itu menyatakan, inilah yang susah, inilah yang sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipercaya untuk menjadi mata-mata, menjadi telik sandi, dan menjaga rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hudzaifah bin Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpin yang luar biasa karena beliau tahu betul kelebihan-kelebihan dan kemampuan dari para sahabatnya. Kelebihan-kelebihan dan keutamaan dari sahabat itulah yang kemudian beliau jadikan ukuran untuk menempatkan posisi sahabat-sahabatnya di mana. Ketika di Madinah, masalah utamanya adalah dalam hal dakwah dan penyebaran Islam itu adalah keberadaan orang-orang munafik dan orang yang memang ingkar kepada keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik dan orang-orang yang ingkar ini punya tujuan dan maksud untuk melakukan kejahatan kepada Rasulullah ataupun juga untuk kemudian merusak pengembangan ajaran Islam pada waktu itu. Oleh karena itu, Nabi kemudian memberikan nama-nama orang-orang munafik itu agar selalu diawasi pergerakannya, dan nama-nama itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah bin Yaman itu. Nah, itulah kemudian kenapa Hudzaifah bin Yaman ini sampai mendapat gelar Sahibus Sirr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya sepanjang kehidupan Hudzaifah ini itu terus memegang nama-nama orang-orang munafik yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Hudzaifah itu. Sampai kemudian Umar bin Khattab pun pernah kemudian tanya kepada Hudzaifah, apakah kemudian dirinya termasuk yang disebut oleh Rasulullah. Lalu kemudian Hudzaifah menjawab tidak.
Dan sejak saat itu kemudian rahasia itu terus dijaga oleh Hudzaifah, nama-nama itu. Sehingga kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu pun Hudzaifah ini dijadikan rujukan kalau ada orang yang meninggal dunia. Jadi kalau tidak hadir gitu, maka lalu kemudian Umar juga tidak hadir, mundur. Namun kalau Hudzaifah hadir dalam sebuah perhelatan perawatan jenazah itu, maka lalu kemudian Umar ikut juga. Karena ada satu hadis yang kemudian kita pahami bersama, jangan mensalati orang-orang yang munafik gitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, salah satu akhlak yang kadang-kadang terabaikan itu adalah menjaga rahasia. Menjaga rahasia itu adalah kadang-kadang merupakan akhlak yang terabaikan. Maka sampai ada ulama menyatakan kalau kita dititipi harta oleh orang, kita bisa amanat, nanti akan kita berikan pada orang itu, atau kita jaga amanat harta itu. Namun kalau kita diamanati omongan, diamanati sebuah pembicaraan rahasia dan cuma yang punya rahasia itu kepada kita, kadang-kadang kita tidak kuat, lalu kemudian kita bocorkan, walaupun itu kita juga sampaikan pada teman kita, cacaan ya, ini cuma kebenaran. Kadang-kadang kita tidak menjadi orang yang bisa menjaga rahasia, padahal itu adalah sebuah amanat. Nah, oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, kita ingin memperbincangkan tentang menjaga rahasia, salah satu akhlak yang kadang-kadang terabaikan. Saya ingin memulai pengantar pada kesempatan kali ini dengan menyampaikan ayat Al-Quran surat At-Tariq ayat 9 yang tadi dibacakan. Yauma tublas sarair, pada hari nanti akan ditampakkan segala rahasia-rahasia itu. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa pada hari kiamat kelak itu semua rahasia akan tampak, sehingga semua yang tersembunyi itu akan benar-benar menjadi nyata. Jadi kata tubla itu berasal dari kata al-bala, artinya ujian. Jadi tubla itu artinya adalah dibongkar semuanya. Jadi nanti dibongkar tuntas, tubla dibongkar tuntas semuanya. As-sarair, rahasia-rahasia itu semuanya tidak akan lagi ada yang tersembunyi, semuanya nanti Allah akan tampakkan, tidak akan disembunyikan apapun. Sehingga dalam ayat lain di dalam Al-Quran itu disebutkan, nanti orang-orang yang merasa punya banyak dosa itu ketika akan ditampilkan dosa-dosa dan kesalahannya, akan ditampakkan, diperlihatkan, mereka berharap Allah kemudian mendelet cerita itu, Allah mendelet episode itu. Jadi berharap dilompati saja cerita itu. Dari saking takutnya kemudian akan diperlihatkan semuanya, rahasia-rahasia itu. Apa rahasia yang kemudian akan dibongkar, akan ditampakkan nanti di akhirat itu? Yang pertama, ada ulama mufassir yang menyebutkan bahwa yang nanti akan dibongkar itu adalah isi hati. Isi hati. Syekh Adil Muhammad Khalil itu saat memberikan penafsiran ayat ini, beliau menyampaikan, menukil pendapat dari Ibnul Mubarak, berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang tinggi kedudukannya dan posisinya seperti Imam Malik. Dia tidak memiliki salat dan puasa yang banyak, tapi dia memiliki hati dan niat yang baik. Maka perbaikilah niatmu, niscaya engkau akan mulia. Ini berkaitan dengan amalan-amalan hati. Jadi menurut Syekh Adil Muhammad Khalil itu, yang nanti akan dibongkar itu adalah isi hati yang sesungguhnya dari manusia-manusia itu.
Sehingga kalau kita mengingat satu riwayat tentang ketika Rasulullah menyebutkan seorang pemuda yang disebut ahli surga itu, dan kita sudah tahu semuanya bahwa ketika penasaran Abdullah bin Amr bin As selama 3 hari di tempat orang itu, ternyata amalan-amalannya biasa saja, sholat, puasa, umumnya saja yang terjadi, sehingga tidak ada sesuatu yang istimewa kayaknya. Saat Abdullah bin Amr bin As itu mau pulang, lalu kemudian dia bercerita bahwa dia penasaran kenapa Rasulullah menyebut Anda sebagai ahli surga. Dan ternyata ketika disampaikan oleh pemuda ini, ya seperti yang Anda lihat, hanya kelebihan atau mungkin yang ada pada diri saya itu adalah saya tidak pernah gis, saya tidak pernah hasad. Hati saya itu tidak pernah gis. Gis itu curang, menipu. Saya tidak pernah ada ingin menipu, curang pada sesama. Dan saya tidak pernah sedikit pun ada rasa dengki. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As itu menyatakan, inilah yang susah, inilah yang sulit. Kita bisa melakukan aktivitas ibadah apapun dengan baik mungkin, tapi berbicara tentang hati yang bersih, niat yang bersih, itu tidak semuanya bisa. Karena kadang-kadang muncul gis, kita ingin curang, kita ingin nipu dikit lah, sia cuma kun perak itu. Atau dengki, saat saudara kita mendapatkan nikmat lalu kemudian kita mak nyaman lah. Itu dari paling rendah saja seperti itu. Dan itu yang susah. Nah, nanti ini akan dibongkar. Allah akan tampakkan seluruh hati sesungguhnya manusia itu, karena ini adalah kunci sebenarnya dalam interaksi kebaikan kita dengan sesama manusia. Kadang-kadang tampak sesuatu yang baik tapi hatinya jelek, hatinya hitam. Maka kalau kemudian Syekh Adil Muhammad Khalil ini menukil pendapat Ibnul Mubarak tentang Imam Malik yang biasa saja kelihatan tapi hatinya bagus, itu lembur hatinya, bagus hatinya. Dan ini yang dalam kehidupan sehari-hari kita bisa paling tidak melihat satu dengan yang lainnya. Leburna atena, bagusna atena, itu jauh lebih penting sebenarnya, karena itu akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Nanti Allah akan bongkar hati-hati sesungguhnya manusia itu. Yang kedua yang akan dibongkar itu atau kemudian ditampakkan adalah amalan-amalan tertentu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kepada hamba-hambanya 4 hal, yaitu salatnya, puasanya, zakatnya, dan mandi besarnya atau mandi wajib. Itulah as-sarair yang akan dibongkar pada hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan tertentu nanti akan diperlihatkan atau ditampakkan. Kemudian ada juga mufassir yang menyebutkan bahwa as-sarair itu rahasia-rahasia yang akan ditampakkan itu adalah semuanya membongkar segala sesuatu yang nyata maupun yang rahasia. Sehingga kemudian kalau sampai ada pendapat yang dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, orang yang nanti akan ditampakkan rahasia-rahasianya termasuk khianat dia terhadap amanat omongan, amanat pembicaraan itu, nanti berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un inda isti yuqalu hadhihi ghadratun fulan bin fulan. Bagi setiap pengkhianat akan dipasangkan satu bendera di belakang duburnya dan dikatakan inilah pengkhianat fulan bin fulan. Jadi nanti orang yang kemudian tidak bisa menjaga pembicaraan atau rahasia itu nanti akan diberikan bendera di belakang duburnya dan dikatakan inilah pengkhianat. Sehingga
Bagus sekali nasihat dari Ibnu Jauzi itu, ibki ala nafsika qabla ayyubki alaika, wa idza ra'aita janazatan fahsibha anta, wa idza ayanta qabran fatawahhamatu qabruka wa'diyaki al haya ridza. Tangisilah dirimu sebelum engkau ditangisi. Apabila engkau melihat jenazah, maka anggaplah jenazah itu adalah engkau. Dan apabila kamu melihat kuburan, maka anggaplah kuburan itu adalah kuburanmu. Dan anggaplah kehidupan yang tersisa itu sebagai keberuntungan. Ini nasihat dari Ibnu Jauzi, ya. Jadi kalau ada jenazah, anggap itu kamu. Dan kalau melihat kuburan, anggap itu kuburanmu. Dan waktu yang tersisa yang masih ada diberikan Allah sekarang ini, kita masih hidup ini adalah waktu keberuntungan saja. Ya, hanya bonus saja dari Allah. Sehingga kemudian dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang perlu ditangisi? Saat Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi SAW, apa itu keselamatan? Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, imlik alaika lisanaka wal yasaka baituk wabki ala khati'ati. Keselamatan itu adalah kendalikan lisanmu. Jadi dalam bahasa ini, kalau kamu punya amanat omongan, ya jaga omonganmu, jaga, jangan sampai terpancing untuk bercerita. Ini adalah amanat dari saudaramu untuk tidak berbicara pada siapapun. Kendalikan lisanmu. Lalu lapangkan rumahmu. Artinya rukun, damai, nyaman, ya. Kalau dalam hadis itu disebutkan bahwa tanda Allah memberikan kasih sayang pada sebuah keluarga itu tidak ada suara-suara yang tinggi di rumah. Jadi tidak ada suara-suara yang terangkat tinggi di rumah. Itu berarti Allah memberikan kasih sayang pada kehidupan keluarga itu, menjadi nyaman, damai. Tapi kalau sudah pada ngangka, Pak, istrinya ngangka, suaminya ngangka, anaknya juga ikut ngangka, sudah deh. Jadi tanda Allah memberikan kasih sayang kepada satu keluarga itu adalah tidak ada suara tinggi di antara anggota keluarga itu. Dan tangisilah kesalahanmu atau dosamu. Ini adalah nasihat Rasulullah SAW kepada Uqbah bin Amir ketika bertanya tentang bagaimana selamat. Jaga lidahmu, lalu rukunkan, damaikan, nyamankan rumahmu, dan tangisilah dosa-dosa dan kesalahanmu. Nah, salah satu akhlak yang kadang-kadang diabaikan atau dianggap remeh itu adalah menjaga rahasia. Tidak mudah, lebih sulit daripada kemudian dititipi harta, ya. Sampai kemudian disebutkan orang yang amanat dalam menjaga rahasia itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang amanat dalam menjaga harta. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu menyebutkan, tuba liman idza mata matat ma'ahu dzunubuhu wal wailul at-tawil liman yamut wa tabqa dzunubahu mi'ata sanatin wa mi'ataini sanah au aksar yu'adzibu biha fi qabri wa yus'alu anha ila akhiri ikriyadiha. Berbahagialah siapa yang mati dan dosanya ikut berhenti bersama kematiannya. Namun celaka siapa yang mati akan tetapi dosanya tetap hidup hingga 100 sampai 200 tahun atau lebih dari itu, dan dia akan disiksa terus-menerus dan dimintai tanggung jawab atas dosa-dosanya itu sampai nanti hari kiamat kelak. Dia akan merasakan siksa kubur. Orang yang beruntung itu adalah orang yang ketika mati dosanya juga sudah berhenti. Tetapi celaka orang yang mati tapi dosanya terus juga mengalir. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, buat kita semuanya, nasihat buat kita semuanya, salah satu di antara akhlak yang harus kita jaga adalah menjaga rahasia.
Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan untuk menjaga rahasia itu. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menepati janji. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 34 disebutkan, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Nah, rahasia itu adalah janji, yaitu janji antara engkau dan yang punya rahasia. Maka penuhilah janji engkau untuk menyembunyikan rahasia itu. Jadi karena memang ini perintah Allah untuk kita memenuhi janji pada saat kita dipercaya dititipi satu amanat pembicaraan atau omongan besar dan penting, maka dijaga. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman kemudian tidak membocorkan nama-nama itu sepanjang hidup, walaupun banyak orang yang mau tanya, tapi kemudian dijaga, tidak disampaikan orang-orang ini, karena itu adalah merupakan amanat dari Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang kemudian menjaga rahasia itu akan selamat karena dia menjaga rahasia itu. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam saat memiliki mimpi oleh Nabi Yakub, ayah beliau, diperintahkan agar mimpi itu tidak disebarkan atau tidak diomongkan. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nabi Yakub berkata, hai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka nanti akan membuat makar untuk mencelakakanmu. Jadi kita akan selamat kalau kita jaga rahasia, amanat titipan omongan orang itu. Yang ketiga itu kunci kesuksesan. Rasulullah SAW bersabda, ista'inu ala injahil hawaijil bil kitman. Mohonlah pertolongan kepada Allah itu agar sukses dalam menunaikan kebutuhan. Dengan apa? Menyembunyikannya. Fa inna kulla dzi nikmatin mahsudun. Karena setiap orang yang punya kenikmatan mesti ada yang dengki. Hadis riwayat At-Tabrani. Fa inna kulla dzi nikmatin mahsud. Jadi setiap ada orang yang punya kenikmatan itu mesti ada yang dengki itu, mesti ada yang enggak suka, mesti ada yang dengki. Maka kunci kesuksesannya dijaga rahasia itu. Maka kata Wahab bin Munabbih itu ketika membahas tentang sedikit ciri orang dengki itu, walil muhasid salasun alamat yaktabu idza ghabal al-mahsud wa yatamallaqu idza syahida wa yasmatu bil musibah. Orang yang dengki itu ciri-cirinya, jadi untuk mengukur, kalau kita sering mengukur misalnya asam uratnya berapa, kolesterol berapa, sesekali juga bisa hati kita dicek apakah kita termasuk orang dengki atau tidak. Nah, Wahab bin Nabi itu menyatakan setidaknya ada 3 untuk mengecek. Yang pertama adalah menggunjing di belakang, yaktabu idza ghabal masud. Kita menggunjing, kita ngerasani di belakang. Yang kedua adalah wa yatamallaku idza syahida. Kita bermanis-manis lidah saat di hadapannya. Wa yasmatu bil musibah. Kita senang bersorak ria kalau dia ditimpa musibah orang yang kita dengki itu. Kalau di hati kita itu, di hadapannya kita bermanis-manis, tapi di belakang kita jelek, maka itu kita sebenarnya ada potensi dengki. Kalau kita senang dengan musibah yang terjadi pada orang yang kita dengki, maka itu kita dengki. Harusnya sebagai saudara, ia tetap berduka, dan saat kemudian di belakang kita menggunjing. Berikutnya adalah bahwa menjaga rahasia itu adalah sifat amanat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddasa ar-rajul bil hadis, summa iltafata fahiya amanah." Apabila ada seorang yang menceritakan sebuah pembicaraan, kemudian dia menengok terlebih dahulu, maka dia adalah orang yang amanah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi lihat-lihat dulu, itu adalah orang yang amanat. Mari kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menaruh perhatian dalam menjaga dan menyembunyikan rahasia itu. Seperti tadi sudah disampaikan, Rasulullah itu menyampaikan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah dan jangan disebarkan, kata Rasulullah. Itu dijaga terus. Saat perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan masuk Islamnya Nuaim bin Mas'ud. Beliau berpesan, hanya engkaulah satu-satunya orang yang masuk Islam pada saat ini, maka buatlah kekacauan di antara mereka semampumu, karena perang itu penuh dengan tipu muslihat. Jadi Nuaim bin Mas'ud ini sudah masuk Islam, tapi Rasulullah tidak usah ngomong-ngomong dulu, biar tahu kemudian keadaan musuh, karena dia bersama di situ. Jangan bilang dulu dia masuk Islam. Para nabi dan orang-orang soleh juga merupakan teladan dalam sifat menjaga rahasia ini. Nabi Lut misalnya, beliau merahasiakan kedatangan para malaikat dari kaum dan istrinya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan itu dalam Quran surat Hud ayat 81. Jadi tidak dibilang bahwa akan datang malaikat itu, karena ganteng. Saat itu modelnya adalah orang yang senang, laki-laki senang pada laki-laki, dan itu adalah penyimpangan ya. Dan itu diazab ya, lebih hukumnya daripada berzina. Dan komunitas semacam ini sudah ada di mana-mana. Penyimpangan laki-laki suka pada laki-laki. Nah, pada saat malaikat mau datang itu tidak diberitahu, karena kalau nanti dikasih tahu bahaya ya. Kemudian salah satu dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya, itu dalam Quran surat Ghafir ayat 28. Ibunda Nabi Musa yang kemudian juga menyembunyikan berita tentang lahirnya Musa, karena khawatir nanti akan dibunuh oleh Fir'aun. Itu dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7. Abu Bakar Siddiq menyembunyikan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi ketika Umar bin Khattab menawarkan Hafsah putrinya kepada Abu Bakar. Jadi biasa zaman Rasulullah itu, di zaman dulu itu, kemudian Umar itu menawarkan pada Abu Bakar Hafsah, itu putrinya, untuk menjadi istrinya. Lalu kemudian Abu Bakar tidak menjawab iya, tidak menjawab tidak. Nah, ketika kemudian ternyata Rasulullah menikah dengan Hafsah, lalu berkatalah kemudian Abu Bakar kepada Umar, dulu mungkin pada saat kau menawarkan anakmu kepadaku, kamu mungkin marah sama aku karena aku tidak menjawab iya atau tidak. Tetapi ketahuilah ya, maka ketika dijawab iya, memang mangkel juga aku bersama kamu. Bahasanya Umar kepada Abu Bakar, iya aku. Tapi kemudian Abu Bakar lalu mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk bisa menikahi putrimu, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Hafsah. Jadi aku juga rahasiakan itu. Sampai kemudian Rasulullah menikah dengan Hafsah. Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi tidak jadi menikah dengan anakmu, maka pasti aku akan menikahi putrimu, kata Abu Bakar kepada Umar. Nah, jadi Abu Bakar itu menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segitunya. Bahkan hebatnya, ada riwayat juga ketika Anas bin Malik itu bersama ibunya. Anas bin Malik itu kita tahu adalah salah satu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang disuruh oleh orang tuanya untuk membantu Rasulullah, ikut mengabdi pada Rasulullah. Suatu saat Anas itu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku ketika aku sedang bermain bersama anak-anak. Beliau mengucapkan salam kepadaku lalu menyuruhku untuk satu keperluan. Akhirnya aku terlambat pulang. Sampai kemudian di rumah, ibuku bertanya, apa yang menghalangimu sampai kamu terlambat untuk pulang?
Lalu aku menjawab, kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk satu kebutuhannya. Lalu kemudian ibunya bertanya lagi, apa kebutuhannya Rasulullah? Anas menjawab, itu rahasia ibu, itu rahasia. Lalu apa komentar ibunya? Kalau begitu anakku, jangan engkau kabarkan kepada siapapun rahasia Rasulullah itu. Barangkali dalam konteks kehidupan kita tidak akan begitu. Apa bodoh apa? Tina kayak buat acara terpera, enggak tak apa-apa bodoh apa. Itu kita mungkin. Tapi kalau ibunya Anas bin Malik malah mendukung, ya bagus, sudah tidak usah cerita. Kalau kita mungkin terlalu banyak kepo, apa? Enggak tak ada perak engkau perak. Anas bin Malik pun hebat, sama ibunya saja itu tidak cerita. Nah, mungkin kita tidak seperti itu amanatnya kadang-kadang. Menurut Ragib Al-Asfani, bahwa menjaga rahasia itu ada dua macam. Ada menjaga rahasia yang terpuji, ada yang menjaga rahasia yang tercela. Pertama, menjaga rahasia yang terpuji itu adalah menjaga rahasia dalam bentuk menunaikan amanat dan menepati janji, seperti menyembunyikan rahasia orang lain atau rahasia pribadi, dan itu adalah inti menjaga rahasia. Itu adalah menjaga rahasia yang terpuji. Jadi tadi diamanati omongan ini sama kamu, tok, tidak usah bicara pada siapapun, ya jaga dah itu. Nah, menjaga rahasia yang tercela itu adalah terbagi dua. Pertama, menyembunyikan persaksian. Nah, jadi perkara ini tercela, ya, menjaga rahasia yang tercela itu adalah menyembunyikan persaksian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 140. Wa man adzlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan persaksiannya dari Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau sudah sampai pada pengadilan, sudah ada qada, ada pengadilan, maka kita tidak boleh untuk menyembunyikan rahasia. Namun sebelum sampai ke pengadilan, maka utama dan bagus kalau kita menyembunyikan rahasia itu. Ini bedanya dalam perilaku akhlak. Jadi kalau sampai belum bisa selesai, tidak sampai ke pengadilan, maka tutup, rahasiakan. Tapi kalau sudah sampai di pengadilan, maka menjaga rahasia itu menjadi tercela, karena kita sudah disumpah untuk bersaksi sebagaimana yang kita ketahui. Namun kalau belum, maka utama kita kemudian menjaga dan menutup rahasia atau aib itu. Yang kedua adalah menyembunyikan wahyu dari Allah, artinya menyembunyikan ilmu Allah, menyembunyikan ketentuan-ketentuan Allah, itu menjaga rahasia yang tercela. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka. Bagi mereka siksa yang amat pedih. Jadi menyembunyikan ilmu Allah, menyembunyikan apa yang kemudian diajarkan dalam agama, itu adalah menjaga rahasia yang tercela. Jadi harus diungkap kalau itu. Tidak boleh disembunyikan ilmu-ilmu itu. Termasuk tadi ketika persaksian sudah di pengadilan, itu tidak boleh kemudian dijaga, kecuali masih belum dalam pengadilan atau qada. Nah,
membocorkan rahasia itu termasuk khianat. Orang yang membocorkan rahasia tidak lain adalah orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Membocorkan rahasia hukumnya haram, karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga janji dan amanat, sedangkan perintah atas sesuatu adalah larangan terhadap kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasul wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang Allah percayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Imam As-Safarini berkata, haram bagi seluruh manusia yang mukallaf untuk menyebarkan rahasia. Imam Al-Ghazali juga mengatakan menyebarkan rahasia hukumnya haram, karena hal tersebut menyakiti dan merendahkan hak kawannya. Membocorkan rahasia termasuk khianat, hukumnya haram. Bila dengan membocorkan itu membahayakan, itu haram. Namun bila tidak berbahaya, maka itu adalah perbuatan tercela karena sudah membocorkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di Raghib Al-Asfahani itu mengatakan menyebarkan rahasia itu termasuk tanda kurang sabar, kurang lapang dada. Nah, sifat ini tidak melekat kecuali kepada orang-orang yang lemah seperti anak-anak kecil dan wanita. Nah, makanya Saleh bin Abdul Quddus itu berkata, jangan engkau titipkan rahasiamu kepada orang yang memintanya, karena orang yang meminta rahasia itu pada hakikatnya adalah orang yang akan membocorkan rahasia. Jangan engkau titipkan hartamu kepada yang minta agar dititipi, karena orang yang minta titipan harta itu biasanya adalah orang yang khianat. Makanya dalam masalah jabatan, kalau dia minta jabatan atau ambisi pada jabatan, jangan dipercaya. Pasti dia akan khianat, pasti dia akan menyimpang melakukannya, karena memulai sesuatu tidak dari kebaikan, tapi karena permintaan dan ambisi. Maka justru orang-orang yang benar itu akan menolak dan tidak mau sebenarnya. Dikisahkan bahwa Muawiyah pernah membicarakan sebuah pembicaraan rahasia dengan Walid bin Utbah. Walid lalu bercerita dengan bapaknya, lalu berniat bercerita kepada bapaknya, tapi bapaknya menolak. Jangan cerita nak, jangan cerita. Lalu kemudian anaknya, kan nggak apa-apa ya. Tidak begitu wahai anakku, aku tidak ingin mengotori lisanmu menjadi hina dan kotor dengan menceritakan rahasia itu. Jadi ketika Khalid bertemu Muawiyah lalu cerita tentang itu, kemudian Muawiyah berkata, bapakmu benar, bapakmu telah menyelamatkanmu dari kesalahan karena membocorkan rahasia. Haram bila berdampak jelek, tercela bila tak bahaya. Ini luar biasa. Bapak dan anak saja kemudian, sudah nak, tidak usah cerita. Sudah nak, tidak usah cerita. Itu. Kalau kita kan, apa com? Beda apa com? Marah-marah cerita. Cina lah pak, marah tak harap pak ke bapak. Jadi antara bapak dan anak ini sama-sama mendukung baik. Jadi mengatakan, sudah cong, tak usah cerita, bagus. Sudah, ambil tak usah cerita. Kalau itu memang rahasia. Kalau kita kan enggak. Atau anaknya, Cina lah pak, cerita kabar. Kadang-kadang kita tidak amanat. Saat ada orang ditanya bagaimana cara melupakan rahasia itu, maka dia mengatakan, aku pencar-pencarkan dalam hatiku, lalu kemudian kukumpulkan dan aku lupakan, seolah aku belum pernah mendengarnya. Jadi bahasa kasarnya gini aja, kalau kita dititipi rahasia omongan sama orang supaya kemudian tidak terpancing untuk bercerita pada orang lain, pas mereka dingaki, pas habis mendengar itu anggap tak ada tadi. Itu caranya gitu. Jadi aku pencar-pencarkan itu omongan itu, karena itu sudah amanat.
karena tidak boleh pada cerita pada siapa, aku mencar-mencarkan, lalu kemudian aku seolah-olah tidak pernah mendengar itu. Kalau kita kan senang kadang-kadang ya, senang di Arya bom rahasia ya. Kalau ini kan kalau ini kemudian aku mencar-mencar dan aku seperti seolah-olah tidak mendengar. Akhirnya hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang pandai untuk menyimpan rahasia, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menjaga amanat, menjadi orang sukses, menjadi orang yang berhasil, tidak membocorkan kalau itu memang sebuah amanat dari orang yang mempunyai pembicaraan atau rahasia itu, sebagai bentuk daripada kita menunaikan amanah yang dipercayakan kepada kita. Terakhir, saya ingin menyampaikan ungkapan akhir dari Muhammad bin Wasik itu, bahwa hakikatnya kita dianggap baik itu bukan karena kebaikan-kebaikan kita, tapi karena Allah menutup aib-aib kita. Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun. Seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk bersama kita. Kita menjadi baik sebenarnya bukan karena kebaikan-kebaikan kita. Mungkin hakikatnya kita menjadi baik karena Allah telah menutup banyak aib dan dosa kita. Maka bagian dari terima kasih kita kepada Allah, sudilah kita kemudian juga menjaga aib dan kesalahan orang lain selama itu tidak masuk ke pengadilan. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.